Auto bikin emosi fans sepak bola timnas Garuda, Ivan Kovic remehkan timnas Indonesia, Cina optimis kalahkan skuad Garuda. Pelatih kepala timnas Cina, Ivan Kovic, pastikan timnas Indonesia dicoret oleh FIFA pada kualifikasi Piala Dunia 2026, akibat sudah 2 kali kena sanksi FIFA. Mengejutkan jagat sepak bola zona Asia, pelatih Jepang membantu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, dengan menurunkan pemain pelapis kedua, pada laga 10 Juni mendatang. Pelatih kepala Cina menyebut dengan percaya diri bahwa timnas Indonesia akan kembali jadi korban kegarangan tim Dragon di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sangat percaya diri dan menganggap kemenangan sudah di genggaman tangan, seolah-olah menganggap skuad anak asuhan Patrick Kluivert hanya kerikil sandungan yang tak begitu berarti. Di satu sisi pelatih Ivan Kovic sangat sibuk sekali mengkaji calon-calon lawan agar bisa bermain apik di laga tandang melawan Indonesia. Diteliti satu persatu supaya bisa mengetahui kelemahan pemain-pemain Indonesia. Seperti yang kita ketahui, laga itu merupakan laga wajib menang bagi Cina. Jika kalah dari Indonesia, maka Cina akan absen di babak playoff 1 putaran lebih awal. Atau gagal ke Piala Dunia tahun depan. Atau bisa dibilang juga, timnas Cina bisa langsung mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2030 lebih awal, dan Ivan Kovic akan segera dipecat dari pelatih kepala mereka. Oleh karena itu, timnas Cina mulai dari pelatih kepala Ivan Kovic hingga para pemain sangat mementingkan laga tandang melawan Indonesia. Jelas, di sini mereka harus menang, bagaimanapun caranya. Kalau tidak berhasil menang, maka nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal berhenti sampai di sini. Sesuai jadwal, timnas Indonesia bakal menjamu timnas Cina pada pertandingan lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni 2025 mendatang. Bukan tanpa alasan, Ivan Kovic sangat optimis dan percaya diri bahwa skuad asuhannya bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan mudah. Sebab jelang laga ini, persiapan kita sangat maksimal. Kita pantau terus setiap pemain Indonesia. Taktik apa yang harus kita terapkan kita sudah tahu semua. Dan juga timnas Garuda tersebut tengah dilanda sejumlah masalah terkait kebugaran pemain dan sanksi akumulasi kartu kuning. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi tim kami, ucap Ivan Kovic. 2 pilar penting yakni kiper Martin Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand dipastikan absen lantaran terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara Kevin Dijk masih menjalani proses pemulihan dari cedera. Ivan Kovic, mendengar kabar ini sangatlah senang, kita bantai lagi Indonesia di kandangnya. Jelas, kondisi ini menjadi keuntungan bagi armada Branco Ivan Kovic untuk memetik poin penuh di kandang timnas Indonesia. Ya, partai tandang versus timnas Indonesia akan sangat krusial buat tim Dragons. Kita wajib menang, kita tidak butuh gol banyak, yang penting kita menang. Kita sudah tahu siapa saja yang bakal absen, dan ada beberapa pemain yang cedera. Pertandingan itu layaknya laga hidup dan mati yang wajib dimenangkan skuad tim asuhan Ivan Kovic tersebut. Serangan dari media mereka sudah mulai bermunculan, terkait tandang mereka ke Indonesia. Salah satu media Cina bahkan mengklaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia oleh FIFA. Mereka menganggap timnas Indonesia bisa langsung dicoret tanpa ampun oleh FIFA. Lagi-lagi media Cina kembali membuat heboh publik dengan memberikan kabar bahwa timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena sudah 2 kali disanksi FIFA. Seperti diketahui sebelumnya, PSSI dan timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA imbas perilaku supporter pada laga melawan Bahrain. Selain denda 100 juta rupiah, kapasitas tempat duduk penonton di pertandingan kandang berikutnya harus dikurangi 15%. Pada laga Bahrain kemarin memanglah sangat tegang. Sampai-sampai supporter kebablasan yang mengakibatkan dikeluarkannya sanksi oleh FIFA. Kalau denda finansial sih tidak begitu masalah. Yang sedikit dirugikan adalah pengurangan jatah kursi penonton. Secara otomatis, Stadion Gelora besok tidak full dipadati penonton. Nah, pertandingan terdekat adalah melawan Cina hingga akhirnya sanksi itu menjadi sorotan media asal negeri Tiongkok. Mereka meyakini hukuman itu menjadi kabar baik jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 mendatang. Ini jelas sangat menguntungkan Cina. Walaupun kita main tandang, akibat ada sanksi tersebut, sedikit banyak tetap akan memberikan efek bagi kita. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa timnas Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu terjadi jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk ketiga kalinya. Ya bisa saja seperti itu, tapi admin percaya dengan FIFA. Tidak mungkin hanya mendapatkan sanksi seperti itu langsung dicoret oleh FIFA nama Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. FIFA juga akan mikir-mikir kalau mencoret nama Indonesia.
Karena jutaan penonton ketika Indonesia bermain, akan memberikan financial tersendiri bagi FIFA. Jelas sekali kabar ini merupakan kabar baik bagi timnas Cina. Pasalnya, markas timnas Indonesia yakni SUGBK dapat menampung kurang lebih 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000 penonton setiap timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri memang sudah 2 kali disanksi FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelanggaran pertama terjadi pada September dan Oktober 2024 yang salah satunya juga saat menghadapi timnas Cina. Kala itu, timnas Indonesia 2 kali terlambat masuk lapangan. 1 kali terjadi pada laga kontra timnas Australia di SUGBK pada 10 September 2024, dan yang kedua saat melawan timnas Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024 yang lalu. FIFA lantas menjatuhkan denda dengan nilai total 20.000 franc Swiss setara 355 juta pada November 2024. Kemudian sanksi kedua adalah imbas pertandingan melawan timnas Bahrain. Oleh karenanya, timnas Indonesia termasuk supporter harus menjaga sikap saat laga kontra timnas Cina mendatang. Jika tidak, FIFA bisa saja kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Pelatih kepala Patrick Kluivert pun seharusnya tidak boleh gegabah terkait persoalan dengan FIFA, yang mengakibatkan timnas Indonesia terkena sanksi FIFA. Seolah-olah mengabaikan tudingan Cina tersebut, pelatih timnas Jepang justru menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sebuah dukungan yang mengejutkan, namun jadi bukti bahwa potensi Garuda tak bisa diremehkan begitu saja. Just dengan melihat materi pemain dari timnas Indonesia, bahwa Indonesia lebih berpeluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia daripada Cina. Keyakinan pelatih timnas Jepang, Haji Momoriyasu terhadap potensi timnas Indonesia perlahan-lahan mulai terbukti di lapangan. Sudah sejak lama, Moriyangsu menyuarakan optimisme bahwa Garuda bukan sekedar tim pelengkap, tapi punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi Asia. Jelas ini juga berkas Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir yang selalu gencar untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia, dengan cara naturalisasi pemain dari Eropa. Bahkan melangkah ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu yang sampaikan jauh sebelum era Patrick Kluivert, bahkan ketika Indonesia masih berada di bawah komando Shin Tae-yong. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos Piala Dunia. Namun kini di bawah tangan dingin pelatih asal Belanda tersebut, timnas Indonesia mulai memperlihatkan transformasi nyata. Tak hanya memuji kualitas pemain, pelatih Jepang pun juga menyoroti strategi penting di balik perkembangan Indonesia, yaitu program naturalisasi. Memang tidak dipungkiri, menterengnya timnas Indonesia saat ini memang tidak terlepas dari pemain naturalisasi yang digencar oleh Erick Thohir. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi kemudian mendapat pemain berkualitas, saya rasa kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan. Dan kini dipimpin oleh Kapten tangguh Jai Itzes yang karirnya semakin mentereng di Liga Italia, dan juga diperkuat oleh para pemain top seperti Martin Paes, Tom Haye, Marcelino Ferdinand hingga oleh Romney. Timnas Indonesia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran pemain keturunan yang berkarir di Eropa telah mengubah wajah Garuda menjadi lebih solid, disiplin, dan menakutkan ketika tampil di lapangan. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi menjadikan skuad Garuda yang salah satu bisa dikatakan paling lengkap dalam sejarah sepak bola nasional. Haji Momoriyasu bahkan bantu skuad Garuda dengan turunkan pemain lapis kedua. Sebuah strategi yang bisa membuka jalan emas bagi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal tersebut diisyaratkan langsung oleh pelatih timnas Jepang Media. Moriyasu mengatakan bahwa ia akan memanggil pemain lapis kedua dengan mempertimbangkan menit bermain. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera. Moriyasu juga mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang berpotensi menjadi aset berharga di masa depan. Namun para pemain tadi belum dapat menit bermain yang cukup sehingga itu menjadi tantangan baginya. Diketahui para pemain di skuad utama Samurai Biru telah menjalani jadwal kompetisi yang padat di klub mereka masing-masing. Selain itu, badai cedera juga bisa datang kapan saja sehingga membuat performa tim bisa berkurang sewaktu-waktu. Jika Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Jepang di laga terakhir nanti, maka itu akan menjadi momen pecah telur untuk tim Samurai Biru. Pasalnya, dari 8 laga yang pernah dijalani oleh Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, belum pernah sekalipun mereka mengalami kekalahan. Di sisi lain, Indonesia ketika nanti bisa mengalahkan Jepang, juga menjadi momen berterima kasih sedalam-dalamnya, karena skuad Garuda jadi mendapat tambahan 3 poin. Alhasil, asa untuk otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka lebar bagi skuad anak asuh Patrick Kluivert. Jelas sekali, Jepang sendiri tidak mau rivalnya yaitu Cina bisa lolos ke Piala Dunia. Makanya seolah-olah Jepang membantu Indonesia untuk bisa lolos dengan menurunkan pemain pelapis ketika nanti bertemu pada laga setelah Jepang yaitu pada tanggal 10 Juni mendatang.
Semoga skuad Garuda bisa mengalahkan Cina sekaligus Jepang.